Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ana Masroh, mata pelajaran Bahasa Indonesia, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Sebagai syarat uji kinerja, berikut formulir pendaftaran uji kinerja saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan secara luring di SMA Negeri 1 Dagangan, Kabupaten Madiun. Untuk itu, kepada Ibu Bapak dosen yang terhormat, dimohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Berikut video saya. Halo semuanya. Halo. Sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjumpa kembali dengan Bu Ana dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat? Semangat. Saya melihat ada yang izin ya? Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu biar pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan yang terbaik. Ketua kelas, tolong dipimpin berdoanya, Mas. Memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga dengan doa pagi hari ini kita semakin semangat dan menambah kesehatan pada diri kita semuanya. Anak-anakku semuanya, pada hari ini, beberapa hari ini cuaca sangat panas sekali. Jadi kita harus tetap menjaga
stamina. Karena pandemi kita belum 100% hilang. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar kalian hari ini? Sehat, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas. Baik. Kelihatannya kalian masih belum semangat. Coba saya ingin absensi dulu. Siapa yang tidak masuk di pelajaran kita hari ini? Aditya? Ya. Afriska? Ahmad Faisal? Andira? Iya. Andrian? Aulia? Bagas? Bangun? Bisma? Dava? Dias? Diah Ayu? Elsa? Ervina? Fajar? Fajar masih sakit? Belum sembuh? Kita doakan semoga Fajar segera sembuh. Galang? Izin kemana? OSIS, oke. Widya? Ya. Zulfa? Terima kasih. Alhamdulillah. Yang tidak masuk ada 2 ya, yang satu sakit, yang satu izin karena ada kepentingan OSIS. Baik, coba saya ingin kalian lebih semangat lagi. Berdiri semuanya. Ayo, berdiri semuanya. Sudah? Kalau nanti Buana bilang pegang kepala, kalian pegangnya telinga. Saya ingin melihat konsentrasi kalian untuk memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kalau Buana pegang telinga, kalian pegang tangan. Siap? Siap. Oke. SMA Negeri 1 Dagangan? Jaya. Oh, Jaya. Oke. Apa? Coba perhatikan. 1. Nah, Bagas kan. Ayo, konsentrasinya. Sekali lagi. 1. 1. Ayo. 1. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tetap semangat, Bagas. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, masih ingat tentang pembelajaran kita kemarin tentang apa? Tentang struktur teks biografi. Di sini ada sebuah modul ajar, kita melanjutkan dari yang kemarin. Kalau kemarin tentang struktur teks biografi, kita sekarang meneladani. Belajar kita adalah meneladani seorang tokoh. Di sini ada modul ajar yang sudah Buana persiapkan untuk kalian. Tolong kalian baca. Ya, di modul ajar itu tolong kalian baca. Ada yang belum kebagian? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sekarang kamu baca. Kita membahas tentang apa pada modul ajar itu? Tentang biografi. Nah,
biografi itu apa? Teks biografi itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Teks biografi itu apa? Iya. Biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Biografi berasal dari bahasa Yunani bios yang berarti hidup dan grafian yang berarti tulis. Secara sederhana, biografi mencatat perjalanan kehidupan seseorang. Iya, biografi adalah sebuah tulisan. Itu berasal dari bahasa Yunani. Pengertian biografi sudah kita bahas pada minggu kemarin. Nah, sekarang coba kalian dengarkan. Kalian perhatikan. Teks biografi, kita akan bicara mengenai teks biografi, meneladani seorang tokoh. Apa tujuan dari kita mempelajari tentang teks biografi? Coba Mas dibacakan ke depan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang lainnya diperhatikan. Ya. Tujuan pelajaran 1. Peserta didik dapat lebih mengenal tokoh. 2. Peserta didik dapat mengetahui pemikiran dan tindakan yang dilakukan ketika menghadapi segala masalah dalam hidup. 3. Peserta didik mengetahui tentang kisah hidup seseorang. 4. Peserta didik mampu menemukan hal yang dapat dipelajari dari teks biografi dengan tepat. Iya, berarti ada 4 tujuan. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dari 4 tujuan ini, mari kita bersama-sama memahami. Yang pertama, pengertian teks biografi yang tadi sudah disampaikan tadi, bahwa teks biografi adalah sebuah tulisan. Sebuah tulisan yang bagaimana, Mbak? Bisa dibacakan? Sebuah tulisan yang menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya. Ya, sebuah tulisan penting yang pernah dialami tokoh pada masa hidupnya. Ini adalah pengertian dari teks biografi. Nah, ada 4. Pada modul sudah ada yang kita pelajari apa saja. Yang pertama adalah pengertian. Terus yang kedua, Mbak? Iya. Nah, ini sekarang berikutnya. Ciri-ciri teks biografi. Iya, Mbak. Tolong dibacakan, Mbak. Ciri-ciri teks biografi berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman tokoh, disajikan dalam bentuk narasi, menceritakan peristiwa penting yang dialami sesuatu sehingga dapat ditujukan terhadap bagi pembaca. Iya, berisikan fakta bahwa tokoh itu betul-betul ada, betul-betul nyata. Jadi berupa fakta. Disajikan dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita. Nah, yang berikutnya tujuan teks biografi. Yuk, Mbak, dibacakan. Tujuan teks biografi bertujuan untuk menceritakan kisah hidup seseorang yang bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi pembaca dan dialog. Nah, tujuannya adalah agar kita bisa mencari inspirasi yang bisa kita teladani dari sebuah tokoh itu. Masing-masing dari kalian pasti memiliki tokoh idolanya. Nanti ya Bu Ana akan tanya, siapa tokoh idola kalian? Sekarang strukturnya ada orientasi, terus terus orientasi. Ada 3 struktur yang ada pada biografi. Nah, sekarang dari pengertian tadi, dari 3 pengertian tadi, ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang berikutnya saya ingin tanya ke kalian. Nah, siapakah ini? Cakep tidak? Cakep. Oh, kalau cowok tidak. Nah, siapakah ini?
lagi? Ada yang tahu? Saya Mas, oh ternyata juga fan-nya. Bagaimana? dia seorang figur yang sangat baik. Dia bijaksana dalam menghadapi perbedaan seperti contoh adanya perbedaan agama dalam keluarga. Dia bisa menempatkan diri di mana dan siapa dia berada. Iya, itu adalah tokoh. Bagi yang mengidolakan beliau pasti tahu, seperti mbaknya tadi dan masnya tadi. Tapi bagi yang tidak mengikuti siapa beliau dan tidak mengikuti. Nah, sekarang ada tokoh yang kedua. Nah, tokoh yang kedua. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ya. Sekjuna. Betul? Betul. Apa yang kamu tahu tentang Sekjuna? Mungkin yang motivasinya, mungkin yang diteladaninya apa? Dia seorang yang sangat bersemangat dalam hidup. Dia bersemangat dan berjiwa penggeraknya dalam kehidupan. Berani mencoba hal baru dalam dunia seks hingga dia menjadi terkenal. Meski dia berlatar dan terlihat seperti bandel, tapi dia berhasil membuktikan dan bersama dalam seks. Jangan melihat seseorang dari sampulnya, karena takdir Tuhan bisa berubah sebaliknya. Iya, tepuk tangan. Jangan melihat orang dari sampulnya, karena takdir Tuhan akan merubah segalanya. Ya, hebat. Ada yang mengidolakan lagi? Iya. Karena dia seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia ingin membanggakan orang tuanya. Meski dia gagal dalam kuliah di Indonesia, tetapi semangat dia begitu kuat hingga akhirnya dia bisa kuliah di Amerika. Dan saya pelajari dari tokoh Sekjuna adalah kegigihannya dan semangatnya dalam perjuangan kesuksesan. Iya, kegigihannya dan semangatnya untuk memperjuangkan kesuksesannya hingga akhirnya dia bisa terkenal. Nah, dari kalian memahami apa yang ada pada tokoh, jadi masuk pada tujuan pembelajaran kita tadi, ada yang belum jelas? Sudah? Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tolong dikeluarkan HP-nya, handphonenya dikeluarkan semuanya. Ayo, handphonenya dikeluarkan. Karena sudah kirim link pada HP kalian masing-masing. Coba kalian buka. Pada link ini kalian bisa memahami lebih lanjut tentang teks biografi. Ya, dibuka dulu. Nah, dibuka dulu. Di situ ada sebuah YouTube. Kalian bisa memahami isi dari teks biografi. Sudah bisa dibuka? Sudah? Oke. Nah, anak-anakku semuanya, pada link itu dijelaskan ada beberapa tokoh. Nanti kalian bisa melihatnya. Oke, sambil melihat link yang sudah Bu Ana bagikan, coba. Nah, itu kita stop dulu. Sudah? Jadi pada link itu kita stop dulu. Nanti itu sebagai bahan pembelajaran kalian di rumah. Untuk lebih memahaminya, sekarang saya mau tanya, siapakah tokoh favorit kalian? Nah, ini saya ingin tahu dari masing-masing. Siapakah tokoh favorit kalian? Kalian punya tokoh favorit enggak? Punya. Tokoh idola punya? Punya. Siapa yang punya tokoh favorit? Saya ingin tanya ke Bagas. Bagas, tokoh favoritnya siapa? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Kenapa kamu mengidolakan Pak Prabowo? Gas. Berani. Oh, sudah itu aja. Ya, semoga kamu nanti bisa seperti Pak Prabowo. Gas dan memberani. Sip. Terus siapa lagi?
Nah, cewek, ya. Siapa Mbak? Brodin. Siapa Brodin? Penyanyi dangdut. Wah, Brodin. Oh, dia Brodin. Kenapa kamu mengidolakan seorang Brodin, seorang penyanyi dangdut? Suaranya khas. Ya, wes saya tidak usah tak suruh menyanyikan, nanti malah kesenengan. Karena Brodin adalah penyanyi daerah ya Mbak ya, asli orang daerah, dan dia memiliki suara yang khas. Oke. Nah, masing-masing anak mungkin memilikinya. Nah, sekarang Buana akan membagikan kalian sebuah LKPD. Di mana di LKPD ini nanti kalian akan berkelompok membahas sebuah atau satu tokoh yang kalian diskusikan dengan kelompok dan kalian presentasikan. Ini ya. Kalau kalian duduk berkelompok dari kelompok masing-masing. Ya. Yang sudah mendapatkan LKPD, tolong dilihat. Dibuka dulu. Nah, pada lembar LKPD di situ ada tugas. Nah, ini. Coba perhatikan. Dipahami dulu. Bu, kita harus menjelaskan tentang seorang tokoh, ya kan? Nah, pada pemahaman keteladanan biografi, saya ingin tahu, Buana ingin tahu kelompok mana yang mengidolakan tokohnya laki-laki, angkat tangan. Yang tokoh idolanya laki-laki, angkat tangan. Satu. Oh, ada dua kelompok. Yang mengidolakan tokoh perempuan. Satu, dua. Berarti ada dua kelompok. Baik. Di sini sudah Buana siapkan. Ini ada tokoh mengidolakan laki-laki Mas. Ya. Mengidolakan perempuan ya. Mengidolakan ini. Terus yang berikutnya. Nah, coba perhatikan. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan tokoh idolanya. Jadi kelompok satu dia mengidolakan seorang perempuan. Seorang perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Siapa? Ya, Cristiano Ronaldo. Kelompok tiga mengidolakan seorang perempuan. Siapa? Raden Kartini. Nah, coba kalian kerjakan pada lembar LKPD itu. Kalian cari siapa tokoh ini. Buana kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Nah, di LKPD ini hal apa yang kamu teladani? Ini kamu tulis di sini. Siapakah beliau? Ya kan? Kamu cari. Yang memperkuatnya apa? Ya. Ayo. Siapa tokohnya ini? Mbak Nana Najwa Shihab. Nah, ini. Kenapa kamu memilih seorang tokoh ini? Apa yang bisa menarik dari kamu? Kamu tulis di sini. Ya, prestasinya Pak Sendiri. Semua ditulis bisa di sini nanti. Dengan disebutkan. Ya. Siapa di sini? Tokohnya siapa? Iya. Jadi kamu memahami tentang tokoh. Jadi kamu tulis di sini.
Kartini di masa sekarang apa oleh masing-masing? Siap? Kalian tulis, kalian diskusikan, kalian cari apa yang bisa kalian teladani dari masing-masing tokoh. Siapa ini? Oh, Beja-Beji. Apa yang bisa kamu teladani dari seorang Beja-Beji? Kecerdasan, semangat, yang terkenal sebagai apa? Pesawat, 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 pesawat. Ya, boleh kasih waktu. Kalau sudah selesai, nanti kumpulkan, terus kalian presentasikan. Kalau tidak jelas, bisa bertanya. Cerdas. Sudah? Selesai? Nah, kalau sudah selesai, Bu Ana akan memberikan sebuah rubrik penilaian. Ini untuk apa, Bu? Rubrik penilaian ini. Ini nanti waktu teman kalian ke depan, perwakilan dari kelompok ke depan untuk mempresentasikan, tolong kalian kasih nilai. Semisal kelompok 1, di sini ada isian penilaiannya. Kamu tulis di sini. Apa yang perlu dinilai? Bagaimana sikap dia, bagaimana dalam dia menceritakan. Ini kalian nilai, ya. Nah, ada rubrik penilaian untuk menilai nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan dari hasil memahami seorang tokoh idolanya. Sudah? Baik, sekarang kita mulai. Ayo kelompok 2. Coba kelompok 2 ke depan. Bagaimana hasilnya? Yuk, silakan. Ya, kelompok 2. Ya. Siapa tokohnya? Mbak Nana. Ya. Mbak Nana adalah wanita yang berjiwa nasionalis tinggi. Dia secara lantang bersuara dalam membuka sebuah kebenaran. Dia adalah seorang presenter ternama dengan segudang prestasi di kancah jurnalistik. Yang bisa diteladani dan motivasi dari Mbak Nana adalah keberanian dalam kebenaran dan pantang menyerah, percaya dirinya dalam menghadapi permasalahan. Terima kasih. Itu adalah dari kelompok 2 sudah mendapatkan, mempresentasikan tentang siapa Mbak Nana Najwa Shihab. Nah, sekarang sudah dinilai penampilan dari kelompok 2. Nah, sekarang penampilan dari kelompok 3, presentasi dari kelompok 3. Dia akan mengulas tentang tokoh yang tadi sudah dibagikan. Yuk, perwakilan dari kelompok 3.
Raden Ajeng Kartini adalah wanita Indonesia yang sejati. Beliau wanita yang berjuang demi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang kita sebut dengan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini, beliau wanita hebat, tak gentar meski keinginannya ditentang. Yang bisa diteladani adalah kegigihannya dalam memperjuangkan sebuah keinginan demi kepentingan bersama. Perbedaan bukanlah suatu halangan dalam meraih impian. Ya, tepuk tangan. Raden Ajeng Kartini. Nah, kalau sudah dinilai, sekarang kelompok 4. Yuk, perwakilan dari kelompok 4. B.J. Habibie dikenal dengan sebutan Bapak Pesawat Indonesia karena pencipta pertama pesawat di Indonesia. Tidak hanya seorang ahli pesawat, tapi beliau terkenal dengan kisah cintanya bersama sang istri Ainun, di mana waktu adalah ketulusan cinta, cinta adalah hidup. Beliau sangat cerdas dalam dunia arsitek maupun pemerintahan. Hal yang bisa diteladani adalah semangat, bekerja keras, dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mewujudkan harapan orang tua dan membanggakan bangsa. Ya, tentang B.J. Habibie yang terkenal dengan Bapak Pesawat. Tepuk tangan. Yo, dari kelompok 4. Nah, sekarang terakhir dari kelompok 1. Yuk, perwakilan dari kelompok 1. Ayo, semuanya diperhatikan untuk kalian bisa menilai. Cristiano Ronaldo. Dia pemain sepak bola terkenal di dunia. Dia dikagumi banyak wanita. Dia berasal dari keluarga yang biasa saja secara ekonomi. Dia sejak kecil berkeinginan menjadi pemain sepak bola. Dengan semangat dan usahanya, akhirnya dia bisa menjadi mega bintang seantero bumi. Yang bisa saya teladani dari tokoh Cristiano Ronaldo adalah semangatnya dan kerja kerasnya dalam mewujudkan cita-citanya. Ya, tepuk Terima kasih. tangan. Main sepak bola. Nah, sudah semuanya? Sekarang dikumpulkan. Yuk, nah, dikumpulkan dulu. Ya, yang LKPD sama rubrik penilaiannya. Ya, dikumpulkan LKPD sama rubrik penilaiannya. Ya, yang lainnya. Ya. KPD sama rubrik penilaiannya sudah. Baik, coba perhatikan. Untuk berikutnya, sekarang saya tanya ke kalian. Dari kita memahami beberapa tokoh bisa menjadi motivasi kalian. Kita merefleksikan diri. Dari pembelajaran kita pada hari ini tadi, kita kan membahas tentang biografi dari seorang tokoh. Apa yang bisa kalian ambil kalau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Mbak, ya, refleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang biografi. Ya. Biografi merupakan tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang. Biografi berasal dari bahasa Yunani bios yang berarti hidup dan grafia yang berarti tulis. Secara sederhana, biografi mencatat perjalanan kehidupan seseorang. Biografi ditulis oleh orang lain. Ya, itu. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah disimpulkan, sudah direfleksikan bahwa biografi adalah tulisan tentang perjalanan hidup seseorang yang ditulis berbentuk narasi. Baik, ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Semoga dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa menambah manfaat kita untuk lebih baik, karena kita bisa mengambil dari motivasi, semangat, meladani dari seorang tokoh. Kita akan berjumpa pada pembelajaran berikutnya, masih tetap pada biografi. Kita bisa mencari sebanyak mungkin tokoh yang menjadi kebanggaan kita.
kita tutup